Pemirsa, sebuah jembatan gantung penyeberangan menghubungkan dua desa di Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, kini kondisinya mengalami rusak berat dan terancam putus. Ironisnya, jembatan tersebut sudah memakan korban. Beginilah kondisi jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Aik Natas di Desa Adian Torop, Kecamatan Aik Natas yang mengalami rusak berat. Kurangnya perawatan akibat lantai jembatan gantung tersebut terbuat dari plat besi maupun pagar pengaman sudah banyak yang lepas dan rusak berkarat dimakan usia. Jembatan gantung yang berdampingan dengan jembatan lintasan kereta api merupakan salah satu akses utama penghubung dua desa. Kondisinya kini sangat mengkhawatirkan. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan saat melintas, kondisi jembatan ini juga terancam putus. Salah seorang warga pengguna jalan, Andra, mengatakan merasa cemas setiap saat melintasi jembatan tersebut karena lantai jembatan sudah banyak yang lepas dan cukup berlobang. Meskipun masyarakat setempat sudah berupaya memperbaiki, namun tidak sampai 2 pekan jembatan tersebut rusak kembali. Terus banyak juga ya disisip-sisip, kadang ya warga setempat membolu juga, cuman paling usianya berapa minggu dah kembali rusak. Ya, itu nampaknya sudah terancam putus dia jembatannya ya, Bang. Itu Bang itu. Iya kan? Begitulah seperti yang dilihat lah, Pak. Iya ya. Jadi Abang setiap hari menggunakan jalan ini ya, Bang? Hampir jembatan ini? Hampir setiap hari. Iya. Hampir setiap hari ya, Bang ya. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Herman, menjelaskan bahwa jembatan tersebut sudah lama rusak dan memakan korban jiwa. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut dan tidak ada lagi korban jiwa. Ini udah lama rusak, Pak. Ya, udah sering pernah dulu makan korban jatuh dari sini. Kami minta kan kepada Bapak Gubernur, ini kan bangunan dari pemerintah tingkat 1 kan. Iya Pak. Nah, semoga diperbaikilah jembatan kami di kampung kami ini. Ini satu-satunya akses ini ya Pak ya, penghubung. Iya, akses ini penghubung untuk Desa Pangkalan, Kadentorop ke ujung Padang di 3 desa. Sering digunakan ya Pak ya, tiap hari ya Pak ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 6 November 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak 3 topik utama kami sore hari ini. Polisi gunakan SCI ungkap penyebab rumah hakim terbakar. Serah terima jabatan Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara. Pentas seni siswa jenjang SMP Kota Medan tahun 2025. Pemirsa, di informasi yang pertama, Jaksa KPK menuntut ayah dan anak terdakwa penyuapan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting dengan hukuman masing-masing 3 tahun serta 2 tahun 6 bulan penjara. Kedua terdakwa dalam memenangkan tender proyek pemerintah sejak tahun 2023 telah melakukan suap dengan total 4 miliar rupiah. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kemarin siang. Kedua terdakwa yang merupakan ayah dan anak, Hairun Filiang selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, untuk memenangkan proyek pembangunan jalan Sipiongot. Kedua terdakwa menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Akibat perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menjerat kedua terdakwa dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 dan pasal 65 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Hairun Piliang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dan 2 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Raihan Dulasmi Piliang beserta denda 100 juta rupiah. Usai mendengarkan tuntutan jaksa, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan nota onbelan ataupun pledoi. Kabarnya masih ikut juga di PM-nya. Ya, walaupun dia itu sesuai undang-undang juga pasal suap ini kan maksimalnya juga 5 tahun. Nah, di situ kami juga sudah pertimbangkan apa saja yang menjadi parameter
apa yang memberatkan dan apa yang meringankan, sehingga diformulasikan dari situ kita peroleh sebenarnya yang kami bacakan yaitu 3 tahun untuk terdakwa 1 dan 2 tahun 6 bulan untuk terdakwa. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Peran serta tokoh masyarakat dan ormas diharapkan dapat menyuarakan dan mengedukasi masyarakat luas tentang nilai-nilai integritas pencegahan korupsi sebagai upaya pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia untuk membangun budaya anti korupsi dengan memperkuat partisipasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema ngobrol anti korupsi bersama pemerintah daerah Tapanuli Utara, tokoh masyarakat dan ormas serta tokoh agama di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara Tarutung yang menghadirkan narasumber dari KPK RI yakni spesialis pembinaan peran serta masyarakat KPK RI Ahmad Irsyad Darmawan dan diikuti berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan dan keagamaan serta tokoh adat se-Kabupaten Tapanuli Utara. Diseminasi anti korupsi salah satu bagian dari strategi pendidikan dan pencegahan KPK untuk membangun budaya anti korupsi dan kemudian memperkuat partisipasi publik di Kabupaten Tapanuli Utara. Dikatakan bahwa pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui pengawasan sosial, edukasi dan partisipasi publik terhadap pembangunan yang transparan serta akuntabel. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dan peran aktif masyarakat, KPK juga mendorong peran aktif masyarakat termasuk ormas dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Kita jangan sampai apatis, lihat sekeliling kita, kemudian kalau kita menemukan sesuatu yang kurang berkenan, yang kita pikir itu tidak seharusnya seperti itu, maka lapor, maka itu lawan dan artian kata, ingatkan kawan kita itu, jangan sampai dia terprosok lebih jauh lagi. Dan kalau sudah diingatkan tidak bisa kemudian lagi berubah, maka biar laporkan saja supaya kemudian ada pihak ketiga yang bisa menengahi. Sementara itu, menurut spesialis pembinaan peran serta masyarakat KPK RI Ahmad Irsyad Darmawan, pencegahan korupsi termasuk mekanisme pelaporan gratifikasi dan batasan tindakan yang dilarang bagi penyelenggara negara, mengatakan bahwa dalam membangun kolaborasi dan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemerintah daerah. Pemirsa, di informasi lainnya, tim gabungan kepolisian melakukan olah TKP rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Kamazaruwaru di Jalan Pasar 2 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Rabu siang. Dalam mengungkap fakta terkait penyebab rumah hakim terbakar, polisi gunakan Scientific Crime Investigations atau SCI. Tim gabungan tersebut terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, Polsek Sunggal, Inafis, Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Olah TKP tim gabungan ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Riko Taruna Mauru, dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol JN Calvin Simajuntak. Pemeriksaan dan olah TKP dilakukan dari ruang kamar Kamazaruwaru yang diduga menjadi sumber api sekitaran rumah. Material terbakar hingga mengamankan sejumlah barang bukti. Kapolrestabes Medan Kombes Pol JN Calvin Simajuntak mengatakan bahwa pihaknya masih bekerja sama untuk melakukan olah TKP tahap lanjutan. Sebelumnya pada hari pertama terjadi kebakaran, polisi sudah melakukan olah TKP tahap awal. Calvin mengungkapkan pihaknya sudah meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada seperti halnya kepala lingkungan, security, tetangga, warga sekitar yang ikut melakukan pemadaman api hingga pemilik rumah. Untuk mengungkap fakta pada peristiwa ini, peristiwa rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terbakar pada Selasa siang kemarin. Kita lagi mendalam, di dalam ada beberapa ruangan yang kita cek satu persatu sampai dengan ke atas tadi. Ya, ternyata rumahnya bertingkat dan dihimpit dengan rumah tetangga-tetangga ya. Jadi nanti kita akan informasikan selanjutnya. CCTV nanti akan dicek juga Pak? Semua secara empiris, ya, crime investigasi, scientific, empiris, dan kita lakukan juga pemeriksaan para saksi. Untuk dugaan sementara korsletnya nanti kita sampaikan Mas. Sementara itu, rumah yang terbakar milik Hakim Pengadilan Negeri Medan bernama Kamazaruwaru. Dia merupakan Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.
Pemirsa, sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek barak narkoba di Jalan Kelambir 5 Medan. Dalam penggerebekan kali ini, polisi kemudian membakar seluruh barak narkoba yang ada di pinggiran sungai tersebut. Barak narkoba yang kali ini digerebek oleh petugas Res Narkoba Polrestabes Medan berada di tepian sungai. Untuk sampai ke lokasi, petugas juga harus melewati pemukiman padat yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Saat petugas datang, sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai sebelum akhirnya beberapa di antaranya berhasil ditangkap. Mereka yang ditangkap mengaku sebagai pengguna narkoba dan sengaja datang untuk mengkonsumsi narkoba di barak-barak yang ada. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita sejumlah alat hisap sabu, yakni bong dan beberapa plastik pembungkus sabu lainnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebutkan bahwa barak narkoba yang selama ini jadi sumber peredaran narkoba dihancurkan dan kemudian dibakar. Hal inilah yang dilakukan agar praktik serupa tidak kembali dilakukan. Nantinya lokasi penggerebekan juga akan diawasi dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan jika praktik serupa kembali ditemukan. Kejar-kejaran, namun dalam hal ini tim bersama jajaran masih bisa mengamankan beberapa yang kemungkinan terlibat penuh di TKP ini. Sebagai wujud komitmen tadi, secara kontinu dan berkesinambungan, salah satu Kelambir 5 ini sudah menjadi titik merah yang akan terus kami pantau apabila ada pergerakan ataupun hal-hal seperti di belakang, dan komitmen kami adalah memberantas hal tersebut. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor diringkus pihak kepolisian lantaran menabrak petugas yang sedang menggelar patroli. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut positif pengguna narkotika jenis sabu. Inilah saat pengendara sepeda motor yang panik lantaran kepergok dengan petugas gabungan tim PAUS bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan saat menggelar patroli rutin di Jalan Durian, Kisaran Asahan. Upaya kabur dari sergapan petugas, pria berinisial P ini kandas usai sepeda motornya terjatuh karena menabrak petugas. Kanit Satras Narkoba Polres Asahan, Ibda Hari menyebutkan dari hasil penggeledahan petugas mendapatkan satu buah plastik klip kosong